Sobat Canvas, kita ketemu lagi di Gainers vs Losers bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Hari ini kita mau bahas saham apa aja nih yang naik dan turun signifikan pada periode 14 sampai 21 Maret 2025. Ada apa aja? Yuk kita simak. Yang pertama ada Surya Citra Media atau SCMA, di mana pada periode tersebut berhasil membukukan kenaikan sebesar 6,4% ya secara week on week. Dan untuk katalisnya ini memang datang dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, di mana memang terus menambah kepemilikan sahamnya pada SCMA sejak tahun 2024. Dan terbarunya di Maret 2025, itu MT kembali memborong saham SCMA ya sebanyak 3 kali pada tanggal 6, 7, dan 18 Maret nih di 2025. Kalau diakumulasi untuk dari total atau nilai transaksinya itu mencapai 74,85 miliar rupiah ya. Jadi untuk dari total kepemilikan MTEK atas SCMA itu totalnya sekarang menjadi 46,84 miliar lembar saham. Kalau misalkan dari total keseluruhan kepemilikannya secara persentase itu naik dari yang tadinya itu di 62,33% itu menjadi sekarang di 62,82%. Lalu gimana kalau dari sisi teknikalnya? Yuk kita lihat sama-sama. Jadi untuk dari SCMA sendiri ini memang tercatat ya kalau dari secara short term itu memang masih membukukan uptrend yang cukup solid nih ya. Dan untuk saat ini itu SCMA berada di area support trendline-nya dan ada potensi untuk melanjutkan kenaikan selama harga itu masih bisa di atas harga 196 ya. Jadi emang ada potensi upside yang lumayan menarik. Yang pertama itu ke area 220 dan nextnya itu di 240. Sedangkan kalau dari sisi losers itu ada ACES ya, atau Aspirasi Hidup Indonesia, di mana memang pada periode tersebut membukukan penurunan sebesar 22,5% ya secara week on week. Dan memang kalau kita perhatikan itu secara katalis itu memang ada beberapa hal ya yang jadi sentimen negatif. Yang pertama itu memang dari penjualan indikatif ya di bulan Februari 2025 itu mencapai 599 miliar nih. Tapi ternyata ini turun secara year on year sebesar 0,3% ya. Ini sejalan dengan konsensus. Nah, namun memang ada satu lagi untuk sentimen negatifnya. Ini berasal dari Triple SG ya. Ini juga turun dan cukup signifikan, turunnya di 6,6% secara year on year nih. Ini bisa dibilang jadi angka negatif pertama setelah Desember 2022. Jadi ini jadi periode yang cukup panjang ya. Dan untuk semua region itu menunjukkan Triple SG yang cukup turun juga, di mana untuk dari luar Jakarta ya di Pulau Jawa itu turun di 8,1%, kemudian untuk di Jakarta itu turun 7,8% secara year on year, lalu untuk di luar Jawa sendiri juga turun di 4% secara year on year ya. Perseroan menyampaikan bahwa performa tersebut cukup didorong oleh performa toko-toko baru. Lalu kalau untuk dari sisi teknikalnya, mari kita lihat sama-sama. Untuk dari ACES sendiri ini terlihat ya, dia lagi dalam bearish trend untuk dari short termnya atau jangka pendeknya, di mana memang yang cukup diperhatikan adalah angka volumenya ini cukup tinggi ya sebenarnya. Jadi memang ada potensi untuk dari ACES ini kembali membukukan penurunan performa yang untuk dari harga saham, di mana memang untuk sekarang di support 500, nextnya itu ada di support 400. Sekian untuk Gainers versus Losers pada periode 14 sampai dengan 21 Maret 2025. Jangan lupa saksikan Gainers versus Losers pada periode-periode selanjutnya. Yang mudah, yang berinvestasi.